A few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya kepada yang terhormat Ibu Erni Zulfa Arini, selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Erika Puspita Febri Ningtyas dengan NIM 22404022. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang bisnis plan atau rancangan bisnis Anda ke depannya. Rancangan bisnis saya ke depannya yaitu ingin membangun kos-kosan. Sebelum kita membahas lebih lanjut tentang bagaimana bisnis plan membangun sebuah kos-kosan, mari kita lihat video terlebih dahulu, yaitu gambaran yang saya inginkan untuk membangun sebuah kos-kosan. I walked across an empty land. I knew the pathway like the back of my hand. I felt the earth beneath my feet. Sat by the river and it made me complete. Nah, selanjutnya kita akan membahas lebih lanjut tentang mengapa sih saya memilih bisnis plan saya ini membangun sebuah kos-kosan. Jadi, bisnis kos-kosan merupakan salah satu sektor properti yang terus berkembang dan diminati banyak orang, terutama di kota-kota besar dan daerah dengan populasi mahasiswa atau pekerja yang lebih tinggi. Berikut juga ada beberapa latar belakang dan alasan mengapa bisnis kos-kosan ini menjadi pilihan yang menarik. Yang pertama yaitu adanya permintaan tinggi. Pertumbuhan jumlah mahasiswa dan pekerja migran di kota-kota besar menciptakan permintaan yang lebih tinggi untuk tempat tinggal sementara yang terjangkau dan nyaman. Banyak orang memilih kos-kosan karena lebih praktis dan fleksibel dibandingkan menyewa apartemen atau rumah. Dan selanjutnya ada juga pendapatan pasif. Bagi pemilik, bisnis kos-kosan menjadi sumber pendapatan pasif yang sangat menguntungkan. Dengan memanajemen yang baik, pemilik bisa mendapatkan pendapatan rutin dari sewa kamar tanpa harus terlibat langsung dalam operasionalnya sehari-hari. Selanjutnya ada juga dalam memulai bisnis kos-kosan, penting juga untuk melakukan riset pasar yang mendalam, memahami regulasi dan perizinan yang berlaku, serta menyusun rencana bisnis yang matang. Dengan manajemen yang baik dan strategi pemasaran yang tepat, bisnis kos-kosan dapat menjadi sumber penghasilan yang stabil dan berkelanjutan. Untuk selanjutnya yaitu membangun sebuah usaha pasti membutuhkan modal yang begitu besar. Apalagi untuk membangun sebuah kos-kosan, pasti modalnya cukup besar sekali. Tetapi sebaliknya, keuntungan yang kita dapat pasti juga cukup besar. Ketika saya ingin membangun sebuah kos-kosan, fasilitas yang akan saya siapkan yaitu pasti kamar. Jumlah kamar mungkin lebih dari 20 kamar. Ada kamar mandi luar dan kamar mandi dalam, ada juga dapur, internet, dan CCTV untuk keamanan 24 jam. Untuk selanjutnya yaitu ada strategi pemasaran, bagaimana agar bisnis kita itu bisa berkembang lebih pesat, atau yang biasa disebut dengan segmentasi pemasaran. Segmentasi pemasaran yaitu kita harus mengetahui target pasar kita. Target yang kita tuju yaitu siapa saja. Ya, untuk membangun kos-kosan ini yang pastinya target pasarnya yaitu seperti mahasiswa dan para pekerja yang merantau dari luar. Yang kedua, ada pemilihan lokasi yang strategis. Pastinya kita untuk membangun sebuah usaha itu harus benar-benar bisa memilih tempat yang strategis, yang mudah dijangkau, yang mudah diketahui oleh banyak semua orang. Untuk membangun kos-kosan ini, tempat yang lebih strategis yaitu contohnya dekat dengan kampus atau universitas dan dekat dengan pabrik-pabrik atau sebuah perusahaan. Yang ketiga, ada promosi dan iklan. Penggunaan platform online seperti media sosial itu sangat penting
karena semuanya sekarang itu menggunakan atau melalui media sosial. Semua orang tahu apapun itu melalui media sosial. Nah, kita bisa memilih atau apa ya? Nah, yang ketiga yaitu strategi pemasaran dalam bisnis plan membangun kos-kosan, ada promosi dan iklan. Menggunakan platform online seperti media sosial. Sekarang zamannya semua serba online. Jadi kita bisa menggunakan contohnya seperti Instagram, Facebook, WA untuk mempromosikan sebuah bisnis kita agar semua orang tahu bisnis apa yang kita punya dan apa yang kita jalankan, dan semua itu bisa menunjang perkembangan bisnis kita itu lebih cepat. Selanjutnya ada tantangan global bagi seorang pembisnis atau seorang pengusaha, yaitu pada bisnis kos-kosan ini di era global menghadapi sejumlah tantangan yang kompleks dan sangat beragam. Berikut adalah tantangan-tantangan global yang utama, yaitu kompetisi global. Dengan adanya globalisasi, pemain internasional dapat memasuki pasar lokal, sehingga meningkatkan persaingan. Properti kos-kosan lokal harus bersaing dengan perusahaan global yang mungkin memiliki sumber daya dan teknologi lebih maju. Selanjutnya, yang kedua juga ada regulasi pemerintah. Mungkin peraturan dan kebijakan pemerintah yang berubah-ubah seperti pajak, properti, atau regulasi zonasi bisa mempengaruhi operasional dan profitabilitas bisnis kos-kosan juga. Terus yang ketiga, ada pandemi global. Contohnya pada 2 tahun yang lalu, yaitu ada pandemi COVID-19. Nah, itu telah menunjukkan bagaimana krisis kesehatan global dapat mempengaruhi mobilitas internasional, tingkat hunian, dan perilaku penyewa. Bisnis kos-kosan perlu beradaptasi dengan perubahan ini untuk bertahan. Jadi pada 2 tahun yang lalu, pada pandemi COVID, pasti banyak kan yang dikarantina dan tidak boleh keluar rumah atau beraktivitas lainnya. Nah, itu sangat mempengaruhi pendapatan kita sebagai seorang pembisnis atau seorang pengusaha. Selanjutnya, ada cara mengatasi tantangan-tantangan global yang terjadi dalam sebuah bisnis atau sebuah usaha, yaitu mengatasi tantangannya yang terjadi ini memerlukan strategi yang matang, inovasi berkelanjutan, serta pemahaman yang mendalam tentang pasar global dan tren yang sedang berkembang. Investasi dalam teknologi, manajemen risiko, dan adaptasi layanan menjadi kunci untuk sukses dalam menghadapi tantangan global ini. Mungkin itu sharing dari saya tentang rencana bisnis ke depan saya. Terima kasih untuk teman-teman yang telah menonton. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.